Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Nur Fadil. Saya dari Universitas Islam Riau, Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas perbandingan antara 5 metode SDLC. Oke, langsung saja kita ke metode yang pertama. Di sini metode yang pertama itu ada waterfall model. Metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan yang biasanya ada dalam metode ini yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi atau coding, pengujian, dan pemeliharaan. Karena prosesnya linear, perubahan pada tahap yang sudah selesai biasanya cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok digunakan pada proyek yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal seperti yang berbasis web. Contohnya seperti pengembangan sistem informasi akademik kampus yang kebutuhannya sudah jelas. Ini contohnya kayak sikat atau pengisian KRS yang ada di UIR. Oke, alur dari metode waterfall ini yang pertama itu ada requirement analysis atau analisis kebutuhan. Ini mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan sistem dari pengguna. Yang kedua itu ada sistem desain atau perancangan sistem, yaitu membuat desain sistem seperti arsitektur, database, dan struktur program. Yang ketiga ada implementation atau coding. Programmer mulai menulis kode sesuai desain yang telah dibuat. Selanjutnya, alur yang keempat itu ada testing atau pengujian. Sistem diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan atau bug pada aplikasi yang sedang dikerjakan. Yang kelima ada deployment, yaitu sistem mulai digunakan oleh pengguna. Jadi sistemnya itu udah dicoba-coba udah dipakai sama penggunanya. Terus yang keenam itu ada maintenance atau pemeliharaan, yaitu melakukan perbaikan bug atau peningkatan sistem setelah digunakan. Selanjutnya itu ada kelebihan dari waterfall model. Yang pertama itu ada struktur pengembangan yang jelas dan teratur. Yang kedua itu dokumentasi lengkap sehingga mudah dipahami oleh tim lain. Yang ketiga, mudah dalam perencanaan waktu dan biaya. Kekurangan dari waterfall model itu yang pertama sulit melakukan perubahan ketika proyek sudah berjalan. Lalu jika terjadi kesalahan di awal, dampaknya bisa besar di tahap selanjutnya. Dan selanjutnya itu kurang fleksibel untuk proyek yang sering berubah. Selanjutnya metode agile atau agile ya. Jadi model agile ini yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan iteratif. Proses pengembangan dibagi menjadi beberapa siklus kecil yang disebut sprint, biasanya berlangsung 1-4 minggu. Dalam setiap sprint, tim akan merancang, mengembangkan, dan menguji sebagian fitur sistem. Agile sangat menekankan kolaborasi tim dan komunikasi dengan pengguna, sehingga perubahan kebutuhan dapat langsung diadaptasi selama proses pengembangan berlangsung. Metode ini paling cocok dengan yang berbasis web, mobile, dan desktop. Contohnya seperti pengembangan aplikasi mobile seperti aplikasi e-commerce atau startup digital, di mana fitur sering diperbarui berdasarkan feedback pengguna. Contohnya itu kayak aplikasi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, yang biasanya dipakai di mobile. Selanjutnya ada alur metode agile. Yang pertama itu ada planning, yaitu menentukan fitur atau kebutuhan yang akan dikembangkan. Yang kedua ada desain, yaitu merancang solusi atau desain sederhana untuk fitur tersebut seperti UI-nya dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya itu ada development. Tim mengembangkan fitur dalam waktu singkat yang disebut sprint. Jadi seperti yang dijelaskan tadi itu fiturnya dikembangkan oleh tim yang biasanya tuh dikasih tenggat kayak seminggu sampai 4 minggu gitu lah. Terus ada testing, yaitu fitur yang telah dibuat langsung diuji. Jadi yang udah dibuat tadi fitur-fiturnya langsung diuji oleh timnya. Lalu selanjutnya ada review atau feedback. Pengguna atau tim memberikan masukan terhadap fitur yang sudah dibuat. Jadi masing-masing seperti orang yang menggunakan aplikasi dan timnya itu memberikan masukan kepada yang membuat aplikasi tentang fitur-fitur yang sudah dibuat. Selanjutnya itu adalah release dan iteration. Fitur dirilis lalu proses kembali ke sprint berikutnya untuk menambah atau memperbaiki fitur. Selanjutnya itu ada kelebihan metode agile. Yang pertama itu mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan. Yang kedua ada pengembangan fitur bisa dilakukan lebih cepat.
Lalu yang ketiga, komunikasi antar tim dan pengguna lebih intens. Lalu kekurangannya itu dokumentasi sering kurang lengkap, lalu membutuhkan tim yang aktif dan berpengalaman karena dia prosesnya itu menggunakan sprint ya, harus cepat. Lalu perencanaan jangka panjang kadang sulit dilakukan karena ya itu tadi ini harus dilakukan 1 sampai 4 minggu karena sprint tadi. Oke, model selanjutnya itu ada spiral model. Metode spiral adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan konsep iterasi seperti agile dan struktur sistematis seperti waterfall dengan fokus utama pada analisis risiko. Proses pengembangan dilakukan dalam bentuk spiral yang terdiri dari beberapa tahap seperti perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Pada setiap putaran spiral, tim akan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini paling cocok dengan yang berbasis desktop, mobile, dan cloud. Contohnya itu seperti pengembangan sistem perbankan atau sistem keamanan nasional yang membutuhkan analisis risiko tinggi dan pengujian yang sangat ketat. Lalu untuk alur dan metode spiral itu yang pertama sama kayak sebelumnya ada planning yaitu perencanaan, menentukan tujuan pengembangan dan kebutuhan sistem. Yang kedua ada risk analysis atau analisis risiko, mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi dalam proyek. Selanjutnya yang ketiga engineering atau pengembangan, yaitu melakukan desain, coding, dan pembuatan sistem. Lalu yang keempat ada evaluation atau evaluasi, pengguna mengevaluasi hasil pengembangan sebelum masuk ke siklus berikutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya dulu. Memungkinkan analisis risiko secara mendalam. Lalu yang kedua, cocok untuk proyek yang besar dan kompleks, yang skalanya besar. Lalu selanjutnya itu proses pengembangan lebih terkontrol karena waktunya juga nggak harus cepat, jadi mudah. Jadi pengembangannya lebih terkontrol. Selanjutnya itu kekurangannya, prosesnya cukup rumit karena aplikasinya ini aplikasi besar yang menggunakan metode spiral. Lalu membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak karena ya aplikasinya ini aplikasi skala besar, jadi biayanya itu sangat banyak dan waktunya juga banyak yang dibutuhkan. Lalu tidak efisien untuk proyek kecil karena emang spiral ini biasanya dipakai untuk pengembangan untuk membuat aplikasi yang skalanya besar. Selanjutnya itu ada incremental model. Incremental model itu adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap atau increment. Sistem tidak langsung dibuat secara keseluruhan tetapi dikembangkan sedikit demi sedikit dengan menambahkan fitur baru pada setiap tahap. Setiap increment biasanya melewati proses analisis, desain coding, dan testing. Dengan cara ini, sebagian fungsi sistem sudah bisa digunakan meskipun sistem belum selesai sepenuhnya. Metode ini paling cocok dengan yang berbasis mobile. Contohnya seperti pengembangan aplikasi e-learning di mana tahap pertama hanya memiliki fitur login dan materi, kemudian tahap berikutnya ditambahkan fitur kuis, forum diskusi, dan penilaian. Alurnya untuk incremental model ini yang pertama ada requirement analysis yaitu menentukan kebutuhan sistem secara keseluruhan. Lalu ada sistem design yaitu membuat desain sistem utama. Lalu yang ketiga ada development per increment, yaitu sistem dikembangkan secara bertahap dalam beberapa bagian atau increment. Lalu yang keempat itu testing tiap increment, yaitu setiap bagian yang selesai langsung diuji. Yang kelima ada integration, yaitu menggabungkan fitur yang sudah selesai dengan sistem utama. Dan yang keenam dan terakhir ini ada final product. Setelah semua increment selesai, sistem menjadi lengkap. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu, yaitu yang pertama sistem bisa digunakan lebih cepat karena fitur dikembangkan secara bertahap, lalu memudahkan proses pengujian pada setiap bagian sistem, lalu resiko kesalahan lebih kecil karena pengembangan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya kekurangannya itu yang pertama membutuhkan perencanaan sistem yang baik sejak awal, lalu jika desain awal kurang tepat bisa menyulitkan pengembangan selanjutnya. Dan yang terakhir, integrasi antar bagian sistem kadang menjadi lebih kompleks. Selanjutnya kita bahas Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan dalam proses pengembangan dengan menggunakan prototype dan tools
yang mendukung pembuatan aplikasi secara cepat. Metode ini biasanya melibatkan pengguna secara langsung dalam proses pengembangan agar sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dengan cepat. Metode ini paling cocok dengan yang berbasis web, mobile, dan desktop. Contohnya seperti pengembangan aplikasi internal perusahaan, seperti sistem manajemen data karyawan yang perlu dibuat dengan cepat untuk kebutuhan operasional. Alur metode RAD ini yang pertama ada requirement planning, yaitu pengembangan dan pengguna mendiskusikan kebutuhan sistem. Lalu user design, membuat prototipe atau desain awal bersama pengguna. Jadi di sini penggunanya juga bisa membuat prototipe dan desain awalnya bersama developer. Lalu yang ke construction, pengembangan aplikasi dilakukan dengan cepat menggunakan tools dan komponen yang sudah ada. Jadi pengembangannya ini dilakukan dengan cepat karena dia pakai tools dan komponen yang sudah ada. Lalu yang keempat itu ada testing. Setiap sistem diuji untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik. Jadi semuanya diuji dulu, fitur-fiturnya segala macam diuji dulu untuk memastikan fungsinya biar tahu udah berjalan dengan baik atau belum. Yang kelima ada implementation. Sistem diterapkan dan mulai digunakan oleh pengguna. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk RAD ini proses pengembangan lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Lalu pengguna terlibat langsung dalam pengembangan sistem. Jadi pengguna juga terlibat dalam pengembangan sistem aplikasi yang menggunakan atau web yang menggunakan metode RAD ini. Lalu perubahan kebutuhan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Terus kekurangannya membutuhkan tim pengembang yang berpengalaman. Jadi RAD ini harus punya tim pengembang yang berpengalaman. Selanjutnya kurang cocok untuk proyek yang sangat besar dan kompleks. Dan yang terakhir membutuhkan keterlibatan pengguna yang intens selama proses pengembangan. Selanjutnya itu adalah analisis pribadi saya tentang 5 metode tadi. Oke, untuk analisis pribadi saya mengenai 5 metode SDLC tadi, itu yang pertama untuk metode waterfall menurut saya cocok digunakan pada proyek yang kebutuhan sistemnya sudah jelas sejak awal dan tidak banyak mengalami perubahan. Metode ini mudah dipahami karena tahapannya tersusun secara berurutan sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran dasar pengembangan sistem. Namun kekurangannya adalah kurang fleksibel jika ada perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangannya. Untuk metode Agile menurut saya lebih cocok untuk proyek yang dinamis dan sering mengalami perubahan seperti pengembangan aplikasi mobile atau aplikasi yang berbasis web. Dengan sistem sprint dan iterasi, pengembangan dapat memperbarui fitur secara berskala serta menyesuaikan sistem berdasarkan feedback dari pengguna. Untuk metode spiral menurut saya cocok digunakan untuk pada proyek yang besar dan memiliki tingkat risiko yang tinggi karena metode ini menekankan analisis risiko pada setiap tahap pengembangannya. Dengan begitu potensi kesalahan dapat diidentifikasi lebih awal. Namun metode ini cukup kompleks sehingga kekurangan efisien untuk proyek yang kecil. Untuk metode incremental, model menurut saya cukup efektif karena sistem dikembangkan secara bertahap. Dengan cara ini, sebagian fitur sudah bisa digunakan lebih awal walaupun sistem belum sepenuhnya selesai. Hal ini juga mempermudah proses pengujian pada setiap bagian sistem yang dikembangkan. Dan yang terakhir untuk metode Rapid Application Development atau RAD, menurut saya sangat cocok digunakan ketika sebuah sistem harus dibuat dalam waktu yang relatif cepat. Dengan bantuan prototipe dan tools pengembangan yang mendukung, proses pembuatan aplikasi bisa menjadi lebih cepat, namun metode ini membutuhkan tim pengembangan yang berpengalaman serta keterlibatan pengguna yang cukup aktif. Secara keseluruhan, menurut saya memahami berbagai metode SDLC ini sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi informasi. Dengan memahami metode-metode tersebut, kita dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek, tingkat kompleksitas sistem, dan serta waktu pengembangan yang tersedia. Oke, sekian penjelasan saya mengenai 5 metode SDLC tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.